ياتي بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada kesempatan kali ini kita berada di penghujung dari bulan Ramadan, bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu kedatangannya. Ya, kita berharap untuk berjumpa dengan bulan ini, bahkan kita bergembira. Ya, ketika bulan ini datang di hadapan kita, kemudian kita beristihad, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal dari bulan ini, kemudian datang 10 malam kedua dari bulan ini, dan yang ketiga adalah berjumpa dengan 10 malam yang terakhir beserta dengan Lailatul Qadar juga. Ya, kita berharap untuk mendapatkannya. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di penghujung ya dari bulan ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan juga penuh dengan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan zakat fitrah, dan juga sedikit kita akan membahas terkait dengan Idul Fitri yang merupakan salah satu di antara rangkaian ibadah yang berada di bulan ini. Yang pertama adalah terkait dengan zakat fitrah atau zakat fitri. Ini salah satu di antara kewajiban yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah kita membayar zakat fitrah. Yang mana zakat ini merupakan zakat yang ditunaikan, yang dibayarkan ya pada waktu berakhirnya bulan Ramadan, dan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Syawal. Jadi disebut sebagai zakat fitrah adalah karena berhubungan dengan masuknya bulan baru, yaitu apa? Idul Fitri. Maka disebut sebagai zakatul fitr. Itu adalah bahasa Arab, ataupun dalam bahasa kita disebut dengan zakat fitrah. Ada yang mengatakan bahwa disebut sebagai zakat fitrah karena pada waktu itu kita kembali kepada fitrah yang suci, ya fitrah hilang dari dosa atau suci dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu makna yang disebutkan oleh masyarakat kita. Namun dalam buku-buku fikih yang disebutkan oleh para ulama kita, kebanyakan zakat ini ditunaikan dikarenakan sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, dan kita akan menghadapi bulan baru, yaitu bulan Syawal, yang merupakan momentum bagi kita untuk berhenti berpuasa dan kemudian kita kembali kepada kehidupan yang semestinya, yaitu makan dan minum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, para ulama kita mendefinisikan zakatul fitr ini sebagian dalam mazhab Hambali. Mereka mengatakan bahwasannya shadaqatun tajibu bil fitr min Ramadan tuhratan lis-shaim min al-lagwi war rafath. Kata mereka bahwasanya zakat fitrah merupakan sedekah yang kita bayarkan disebabkan karena kita berbuka dari bulan Ramadan. Artinya sudah selesai rangkaian ibadah kita selama 30 hari, selama 1 bulan penuh dari bulan Ramadan. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath, sebagai bentuk penyucian bagi orang-orang yang sedang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia yang dia lakukan ketika bulan Ramadan, ketika dia hidup di bulan Ramadan. Ini merupakan definisi yang datang dari sebagian para ulama kita, khususnya dari mazhab Hambali. Ikhwan dan akhwat, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitri merupakan
zakat yang hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ada 3 persyaratan terkait dengan kewajiban membayar zakat ini. Yang pertama adalah seorang muslim. Jadi zakat ini merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Baik itu besar maupun kecil, ya, sudah balik atau belum balik, laki-laki atau perempuan, budak ataupun merdeka, semua selama dia seorang muslim, semua ini, ya, semua identitas ini, selama dia seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat. Hal ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, zakat fitrah, sa'an min tamrin, 1 sa' dari buah kurma, wa sa'an min sya'irin, 1 sa' dari gandum, ala kulli dzakarin aw untha, bagi seluruh laki-laki dan perempuan, sogirin aw kabirin, yang kecil maupun yang besar, ala hurrin aw abdin, baik yang merdeka maupun seorang hamba, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ini kata Rasulullah SAW. Maka syarat yang pertama bagi kewajiban orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah adalah dia seorang muslim. Tidak peduli kondisinya. Apakah dia sudah besar atau masih kecil, sudah balik atau belum balik, atau bahkan masih bayi, ya, laki-laki atau perempuan, budak ataupun merdeka. Maka seluruhnya ini wajib baginya untuk membayar zakat jikalau dia seorang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah dia memiliki kelebihan dari makanan untuk hari tersebut. Jadi kita sudah sebutkan bahwasannya kadar dari zakat fitrah itu adalah 1 sa'. Nanti kita akan jelaskan berapa ini 1 sa'. Maka ketika kita melebihi, kita memiliki kadar, ya, memiliki kelebihan dari makanan, ya, dari kadar untuk hari tersebut, ya, maka diwajibkan bagi kita untuk membayar zakat. Jadi orang yang membayar zakat fitrah ini tidak dipersyaratkan dia orang kaya raya atau orang pertengahan, tidak. Apabila dia memiliki kelebihan dari kebutuhan primernya pada hari tersebut, ya, kebutuhan primer yang dibutuhkan dari makanan, ya, dari bahan-bahan pokok, ya, pada hari tersebut, maka wajib baginya untuk membayarkan zakat fitrah. Ya. Dan seorang kepala keluarga, ya, seorang suami, seorang ayah dan lain sebagainya, diharuskan baginya, diwajibkan baginya untuk membayarkan bagi orang-orang yang dia nafkahi. Jadi membayarkan istrinya, membayarkan anaknya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, beliau membayarkan seluruh orang yang berada di bawah yang di bawah nafkahnya. Beliau yang membayarkan zakatnya, bahkan budak-budaknya pun beliau yang membayarkan zakat fitrahnya. Maka ini merupakan perkara yang perlu untuk kita ketahui terkait dengan hal ini. Jadi ini syarat yang kedua, yaitu memiliki kelebihan dari kebutuhan kita pada hari tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dukhulul waqt, yaitu masuknya waktu wajibnya kita untuk membayar zakat fitrah. Masuknya waktu. Kapan itu? Para ulama kita mengatakan bahwasannya masuknya waktu membayar zakat fitrah adalah ketika matahari terbenam di hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita tahu bahwasannya bulan Ramadan itu terdiri dari 29 hari atau 30 hari. Ya, maka hari terakhir dari bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari, itulah waktu wajib seseorang untuk membayar zakat fitrahnya atau zakat fitrinya pada waktu itu. Sehingga dia kemudian menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan zakatnya berupa makanan pokok kepada orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang membutuhkan
dari kalangan kaum muslimin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa keutamaan dari zakat fitrah ini? Yang pertama adalah tentunya ini dapat menjadi penutup dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, ya. Mungkin ketika bulan Ramadan datang, banyak perkara-perkara yang kita lakukan, ya, ada maksiat yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga kemudian mempengaruhi kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi zakat fitrah yang kita bayarkan bisa menambal dan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan kaum muslimin untuk membayar sedekah fitrah tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath, sebagai bentuk penyucian, ya, penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan sia-sia dan dosa yang dia lakukan ketika dia sedang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin. Maka kita katakan bahwasannya sedekah fitrah ini, zakat fitrah ini merupakan salah satu upaya kita untuk menambal, ya, untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita selama di bulan Ramadan. Kita adalah manusia. Ya, kita adalah manusia, tentunya kita berpotensi untuk tergelincir dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan meskipun kita dalam keadaan berpuasa, ada potensi untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat. Mungkin kita menggibah atau membicarakan orang lain atau hal-hal yang lainnya, maka tutupilah keburukan ini, maksiat ini, dengan membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua tentunya untuk memasukkan kegembiraan kepada orang-orang fakir dari kalangan muslimin. Dan tentunya kita tahu bahwasanya ada keutamaan tersendiri, ya, apabila kita memberikan bantuan kepada mereka, memberikan bahan makanan kepada mereka, tentunya akan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu, yaitu apa? Memasukkan kegembiraan pada diri mereka, sehingga mereka tidak bersedih karena mereka tidak punya makanan untuk dimakan pada hari tersebut, ya. Kita memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada mereka, dan ini merupakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba untuk melaksanakan perintah ini, yaitu membayar zakat dan membayar zakat fitrah di akhir dari bulan Ramadan. Kemudian, apa yang kita bayarkan? Para ulama kita mengatakan bahwasannya yang dibayarkan adalah makanan pokok bagi suatu negeri. Jadi kalau misalnya di sebagian negeri makanan pokoknya adalah kurma, maka dia membayar dengan kurma. Jika dalam sebagian negeri makanan pokoknya adalah gandum, maka dia membayar dengan gandum. Jika sebagian negeri makanan pokoknya adalah kismis, ya, atau anggur kering, maka dia bayar dengan itu. Demikian juga dengan beras, sagu, jagung, dan lain sebagainya. Maka ini yang kita bayarkan sesuai dengan apa yang menjadi bahan pokok, ya, dari suatu masyarakat tersebut. Di negeri kita di Indonesia tentunya yang kita bayarkan adalah beras, karena ini merupakan makanan pokok bagi kita. Mungkin di sebagian daerah seperti di Ambon, Maluku, atau Irian, mereka terbiasa makan sagu. Maka sagu juga bisa dikeluarkan sebagai zakat fitrah bagi daerah-daerah tersebut. Berapa kadar dari zakat itu? Para ulama kita tentunya berupaya untuk mengkonversi so' yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu so'al minat tamrir atau so'al min syair. Satu so', ya, so' itu adalah takaran. Para ulama kita membahas, berbicara, dan mereka mengatakan bahwasanya satu so' apabila dikonversikan menjadi kilo, kurang lebih menjadi 2 kilo seperempat, yaitu 2 kilo 250 gram atau 2,5 ons, ya. Ini kata para ulama kita. Namun kebanyakan dari para ulama kita merekomendasikan untuk membayar 2,5 kilo, bukan liter, ya, 2,5 kilo, agar kemudian kita aman, ya, dari kekurangan ketika kita membayar zakat tersebut.
Dan sebagian para ulama kita juga mengatakan bahwasannya yang paling aman, ya ukuran yang paling aman adalah membayar 3 kilo beras atau 3 kilo dari makanan pokok yang ada pada negeri kita. Ini yang paling aman. Jadi 2,5 kilo, 2 kilo setengah ini sudah yani aman lumayan. Namun kata sebagian para ulama kita seperti Syekh bin Baz dan lain sebagainya mengatakan bahwa yang paling aman adalah 3 kilo dari makanan pokok atau dari beras yang biasa kita makan. Maka ini merupakan hal yang perlu untuk kita ketahui, yaitu membayar 2,5 kilo atau kalau kita ingin sangat aman, kita membayar 3 kilo, kita membayar 3 kilo dari beras yang kita makan sehari-hari. Kemudian yang terakhir kapan kita bayarkan, maka boleh membayar 2 hari atau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan berakhir, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau membayar zakat fitrah 2 hari, 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan berakhir, dan yang terbaik adalah setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Adha atau Idul Fitri dilakukan. Ini terkait dengan zakat fitrah secara ringkas. Kemudian terkait yang kedua adalah terkait dengan hari raya Idul Fitri. Ketika berakhir bulan Ramadan, terbenam matahari, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kalian menyempurnakan bilangan-bilangan bulan dan kemudian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Zuhri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitr fayukabbiru hatta ya'til musalla wa hatta yaqdi shalah fa idza qada as-salata qata'a at-takbir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ketika datang Idul Fitri, maka beliau banyak bertakbir di jalan-jalan sampai masuk kepada musalla. Bahkan ketika beliau berkhutbah, beliau banyak bertakbir. Bahkan setelah salat juga beliau takbir. Setelah salat sama sekali baru kemudian beliau menghentikan takbirnya. Jadi memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh juga bertakbir dengan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sunnah yang kedua ketika hari raya adalah kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang paling baik dari pakaian-pakaian kita. Menggunakan minyak wangi, ya diperbolehkan juga menggunakan pakaian yang baru, disunnahkan berhias ya di hari raya Idul Fitri, karena itu merupakan bagian dari sunnah kita bergembira pada waktu itu. Tentunya sebelumnya disunnahkan untuk mandi besar